Hai, kita akan membahas formularium. Apa sih formularium itu? Suatu dokumen berisi kumpulan produk obat yang dipilih Komite Farmasi dan Terapi. Informasi penting apa saja yang ada di formularium? Sistem formularium, suatu metode yang digunakan staf medik di suatu rumah sakit yang bekerja melalui panitia farmasi dan terapi untuk mengevaluasi, menilai, dan memilih produk obat yang dianggap paling rasional. Menurut buku pedoman penyusunan formularium rumah sakit, terdiri atas: pertama, evaluasi; kedua, penilaian; ketiga, pemilihan obat. Pembahasan mengenai formularium nasional. Fornas adalah daftar obat yang disusun oleh Komite Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan pada bukti ilmiah mutakhir, berhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional. Fornas pertama kali diterbitkan tahun 2013. Berikut adalah peraturan terbaru yang membahas tentang formularium nasional. Fornas sendiri memiliki tujuan sebagai acuan nasional bagi rumah sakit maupun pelayanan kesehatan yang melaksanakan sistem jaminan sosial nasional. Sebagai acuan, tenaga medis menetapkan obat secara rasional, mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, memudahkan perencanaan dan penyediaan obat sesuai kebutuhan. Menurut Permenkes Nomor 54 Tahun 2018, Pasal 6, penyusunan formularium nasional dilakukan dengan tahapan. Pertama, pengusulan. Kedua, seleksi administratif. Ketiga, kompilasi usulan. Keempat, pembahasan teknis. Kelima, rapat pleno. Keenam, finalisasi. Dan ketujuh, penetapan. Hakikatnya, apabila obat yang beredar di pasaran memiliki keamanan, bermanfaat, dan bermutu, maka perlu ada pedoman yang diatur di dalam formularium nasional untuk mengendalikan risiko dan kendali biaya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit merupakan daftar obat dan kebijakan penggunaan obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite Tim Farmasi dan Terapi, dan ditetapkan oleh Direktur Kepala Rumah Sakit. Adapun peraturan keputusan Menteri Kesehatan yang membahas mengenai pedoman penyusunan formularium rumah sakit. Adapun tahapan penyusunan formularium rumah sakit pertama, meminta usulan obat dari masing-masing kelompok staf medik KSM dengan berdasarkan pada panduan praktik klinis PPK dan clinical pathway. Kedua, membuat rekapitulasi usulan obat dari masing-masing KSM berdasarkan standar terapi atau standar pelayanan medik. Selanjutnya yaitu sistematika formularium rumah sakit dan kriteria pemilihan obat untuk masuk formularium rumah sakit. Keempat, membahas mengenai siapa saja sih yang terlibat dalam Komite Farmasi dan Terapi. Komite Farmasi dan Terapi terdiri dari dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lain yang diperlukan. Berikut adalah tugas yang dimiliki oleh Komite Farmasi dan Terapi. Serta peranan ketua, sekretaris, dan peran apoteker dalam Komite Farmasi dan Terapi. Selanjutnya yaitu, apa saja sih contoh obat yang ada di dalam Fornas? Berikut beberapa obat yang ada di formularium nasional. Ada fentanyl, hidromorfon, oxycodone, albendazole, amoxicillin, praziquantel, dan lain-lain.
Banyak sekali manfaat dari formularium ini. Pada formularium rumah sakit dapat meningkatkan mutu dan ketepatan penggunaan obat di rumah sakit. Bahan edukasi bagi profesional kesehatan memberikan rasio manfaat biaya yang tertinggi. Selanjutnya, manfaat dari formularium nasional sebagai acuan nasional bagi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan menetapkan pilihan obat yang tepat, berkhasiat, aman, dengan harga yang terjangkau, penggunaan obat secara rasional sesuai standar, dan memudahkan perencanaan penyediaan obat di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.